Tidak boleh ada permusuhan karena beda agama, beda suku, beda partai politik. Belum ada partai waktu itu. Beda pilihan pilpres, saya belum ada pilpres. Hanya satu yang harus ada, kita agak musuh, mereka siapa saja yang melanggar. Itu tegaskan oleh Muhammad. Sekali lagi saya mengatakan, Nabi tidak pernah memproklamirkan berdirinya negara Islam, tidak pernah memproklamirkan berdirinya negara Arab, negara Madinah, Madaniyah, Tamadun, civilized, yaitu negara dan masyarakatnya beriman, bertakwa, berakhlak, sejahtera, adil dan makmur. Madinah namanya. Masyarakat mutamadin, masyarakat madani. Setelah Nabi masuk kota Madinah, yang pertama kali dilakukan adalah membangun masjid. Bukan bangun kantor, bukan villa ya. Kantor villanya di masjid itu, istananya di masjid, kantornya di masjid. Sebagai simbol persatuan penduduk kota Madinah yang beragam, yang pluralistik. Maka segala masalah diputuskan di dalam masjid. Belum ada kantor, belum ada istana, apalagi rumah pribadi nggak ada. Sampai wafatnya di pojok kamar dia sekarang kuburannya itu, karena makomnya itu di sini kantornya. Nah, mengapa mendirikan masjid? Karena masjid merupakan simbol rahmat Tuhan, simbol bahwa kita semua hamba Allah. Tidak berbeda satu sama lain, kecuali yang membedakan antara kita ketakwaan kita kepada Tuhan. Bukan warna kulit, bukan jabatan, bukan harta, tapi siapa yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Perkembangan khususnya, singkat saja kalau nggak singkat ya 3 semester barangkali. Para sahabat menyebarkan Islam, ada yang ke barat sampai perbatasan Romawi, sekarang Turki itu, ada yang ke timur Persia. Yang ke timur melihat ada bangunan tinggi 12 meter. Ini di Madinah nggak ada ini. Setelah dilihat di atasnya ada api, perapian, karena agama Zoroaster menyembah api yang taruh di atas. Para sahabat dengan bahasa Arab mengatakan, hadhihi manaroh, ini tempatnya api. Nar itu api, manaroh tempatnya api. Sujud masjid itu, sholat musola, tambahin mim itu jadi tambahin m jadi tempat namanya. Oh ini manaroh, menara tempatnya api. Oke, kita balikan untuk simbol tempat ibadah kita. Maka di masjid ada menara. Menara itu dari agama Majusi Zoroaster, bukan dari Arab. Nah, yang ke barat masuk ke Romawi, melihat ada gereja besar sekali. Di Mekah nggak ada gereja, di Madinah nggak ada. Gereja menggunakan kubah, di tengah-tengahnya nggak ada tiangnya. Ini baik sekali. Kita tiru untuk bangun masjid supaya soft bagi orang sholat tidak putus karena ada tiang. Maka kubah dari Romawi, menara dari Majusi. Simbol toleransi dalam agama Islam, membangun masjid ada menara dan pakai kubah. Luar biasa kalau tahu sejarahnya. Jadi kata-kata menara itu asalnya manaroh, tempatnya api. Sampai sekarang mana tempatnya api. Sekarang malah jadi tempatnya azan, kalau tempatnya azan bahasa Arabnya makdana, bukan manaroh, makdana. Bapak sekalian, oleh karena itu alhamdulillah sore hari ini kita saksikan resmi masjid yang sangat indah, sangat mewah yang digagas oleh PT Suwarna Sutra, beri nama Nur Asmaul Husna, Nur Suwarna Sutra, Dewa pimpinan Ibu Lilia dan Pak Maijen Suarsono. Ini luar biasa. Mari kita jadikan masjid ini simbol ukhuwah, simbol persaudaraan. Islam yang sebenarnya, Islam yang mengajak perdamaian, salam, shalom, peace, damai. Atau Islam adalah keselamatan. Al-Muslim man salima akhuhu min yadi wa lisani.
Orang Islam itu orang yang tetangganya, masyarakatnya merasa aman ada dia itu. Kalau ada orang Islam, tetangganya merasa tegang, ketakutan, bukan orang Islam sebenarnya. Orang Islam, saya tinggal di sini, maka tetangga tetap ada saya. Tapi kalau dengan keberadaan saya di sini, masyarakat sekitar gelisah, ketakutan, khawatir, saya jauh dari nilai-nilai Islam sebenarnya. Suatu ketika Nabi punya ambisi, ingin menyebar, ingin agar manusia semua masuk Islam semua. Orang Arab masuk, tidak diizinkan oleh Tuhan. Tuhan berfirman, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Muhammad, seandainya Tuhan menghendaki, niscaya manusia di muka bumi Islam semua. Tapi Tuhan tidak menghendaki. Afa anta tukrihun nas, apa kamu akan memaksa manusia menggunakan cara-cara paksaan, intimidasi, kekerasan agar mereka masuk Islam semua? Enggak boleh Muhammad, enggak boleh. Apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Apakah kamu Muhammad akan menggunakan kekerasan agar manusia masuk Islam? Tidak boleh. Tidak menggunakan kekerasan. Ajaran itu diamalkan oleh Wali Songo yang menyebarkan Islam di Nusantara ini. Mengislamkan masyarakat Nusantara tanpa kekerasan, tanpa darah, tanpa peperangan. Sampai Majapahit hilang, Pajajaran hilang, Sriwijaya hilang, lahirnya masyarakat Islam tanpa kekerasan, tanpa intimidasi, tanpa teror. Kata orang Jawa Timur dan orang Jawa Tengah, hilang sirno kertaning bumi. Kebesaran kerajaan Majapahit hilang di telan bumi. Tidak diperangi, tidak. Doanya mana? Mana itu kesaktiannya orang Majapahit yang sakti, yang bisa terbang, bisa menghilang? Kata orang Jawa sendiri jawab, Suro dirojo ning ratno buitening panas putih. Kejayaan, kehebatan orang Jawa kalah dengan mantra-mantranya santri. Doa santri. Santri dulu tapi. Santri sekarang doanya jobos. Kalau santri sekarang doanya nggak mujarab karena kesini bikin proposal. Santri dulu yang doanya cakur. Jadi Majapahit hilang, diganti dengan putranya Raden Fatah, putra Brawijaya V, pendiri kerajaan Islam di Demak Bintoro, setelah Raden Fatah. Kemudian Pajajaran hilang, Prabu Siliwangi Pangeran Pamanah Rasa diganti oleh putranya Prabu Kian Santang atau Syekh Rahmatullah yang kemudian di Garut digadok itu yang mengislamkan masyarakat Sunda Parahyangan. Kecuali ada yang tidak mau Islam tapi nggak mau mengganggu Islam, yaitu Patih Pucukumun dengan agamanya Karuhunan Sunda Wiwitan. Sampai sekarang masih ada dan tidak diganggu sama sekali. Di Malimping Lebak kalau nggak salah, mereka ada suku Baduy yang tetap agamanya Karuhunan Sunda Wiwitan. Padahal kalau mau ya kalau kekerasan bisa dipaksa masuk Islam, ya biarkan mereka ibadah dengan tenang. Di Jawa juga sama, banyak sekali kelompok-kelompok agama lokal, agama animis lokal yang tetap hidup dengan tenang sampai sekarang. Ada Darmo Gandul, Sabto Darmo, Godoloco, Subut, Sambelun, Kaharingan, Kapitayangan, Parnalin, apalagi terus banyak, ada 20 kira-kira. Mari kita tunjukkan ke dunia internasional bahwa umat Islam Indonesia umat yang toleran, yang moderat. Tidak ada di sini fanatisme agama, apalagi sampai terorisme. Terorisme di Indonesia datang dari Timur Tengah, bukan asli watak orang Indonesia. Radikalisme datang dari Timur Tengah. Wahabi, Salafi, HTI, itu yang mereka mengajar kekerasan. Mereka menguasai medsos yang mempengaruhi anak-anak muda kita. Padahal karakter bangsa Indonesia menjadi bangsa toleran, bangsa yang apalagi umat Islamnya, umat yang sangat toleran. Tidak boleh mencaci maki. Wala tasubbul ladzina min dunillah fa yasubbul abdan bighairi ilm. Ini Quran Pak. Jangan kamu mencaci maki non muslim. Jangan kamu mencaci maki non muslim. Karena Allah telah memberikan kepada masing-masing kelompok
kebanggaannya masing-masing. Kami bangga dengan agama kami, mereka bangga dengan agama mereka. Kami bangga dengan bahasa, budaya, seni kami, mereka bangga dengan bahasa, budaya, bahasa mereka. Mari kita saling menghormati, saling pengertian, tetap bahwa prinsip ukhuwah watoniyah, persatuan sebangsa setanah air, dua naungan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Musuh kita ada satu, siapa yang melanggar hukum, itu musuh kita bersama. Perbedaan agama, perbedaan madhab, aliran, perbedaan partai politik tidak boleh dijadikan alasan untuk permusuhan di antara sama kita. Insya Allah, jika kita mampu mengkondisikan seperti ini, menjaga kondisi seperti ini, kita menjadi kiblatul Islam. Kita akan menjadi kiblatnya orang Islam, kiblat peradaban dan budaya, bukan sholat bukan, kiblat peradaban dan budaya. Karena melihat di Timur Tengah, Afghanistan 100% Muslim, sudah 40 tahun konflik. Presidennya Profesor Burhani Rabbani hafal Quran dibunuh, kafir katanya. Perempuan nyanyi dibunuh, haram perempuan nyanyi. Oh, nyanyi haram, dan kalau bunuh gak haram. Di Irak 30 tahun sudah, di Suriah 20 tahun, Libya sampai sekarang, Yaman perang saudara, Somali bubar. Bodoran marinirnya menjadi perompak di laut itu, negara Somal. Kalau kita berkaca negara-negara Timur Tengah yang akidahnya Islam, agamanya Islam, tapi mereka kehilangan prinsip ukhuwah, prinsip persaudaraan. Alhamdulillah di Indonesia dengan beragam suku, beragam agama, kita masih hidup tenang, rukun, damai. Mudah-mudahan Masjid Nur ini menjadi simbol peradaban Islam, simbol akhlak Islam, moral Islam yang membangun persaudaraan dimulai dari masjid kemudian disebarkan ke seluruh penjuru di masyarakat. Terima kasih.